Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Syabila dengan NIM 20456859 TP12767 kelas ganjil angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya baca. Effect of isolation technique on the characteristic of PGNP jenis Cajun protein isolate. Di sini terdapat pendahuluan, cara kerja, hasil dan diskusi, lalu kesimpulan. Pendahuluan. Kacang merpati adalah tanaman polongan kering yang dibudidayakan untuk makanan di Nigeria. Biji kacang merpati memiliki musim tanam 6-9 bulan dan dipanen kering dan digunakan terutama dalam sup dal atau dipanen sebelumnya dan dimakan sebagai sayuran. Kandungan protein dari kultivar kacang merpati yang biasa ditanam berkisaran antara 17,9 dan 24,3 gram per 100 gram untuk sampel biji-bijian dan antara 21,1 dan 28,1 per 100 gram untuk biji pecah. Spesies liar PGNP telah ditemukan sebagai sumber protein tinggi yang sangat menjanjikan dan beberapa genotip protein tinggi telah dikembangkan dengan kandungan protein setinggi 32,5%. Genotip protein tinggi juga mengandung asam amino yang mengandung sulfur yang secara signifikan lebih tinggi sekitar 25%, yaitu methionine dan cysteine. Protein adalah makronutrien yang terdiri dari asam amino dan diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh manusia yang tepat. Isolat protein adalah bentuk protein paling murni yang merupakan suplemen makanan yang baik dan bermanfaat untuk kinerja, kekuatan fisik, dan manajemen berat badan. Permintaan akan protein di dunia semakin meningkat sehingga dibutuhkan lebih banyak protein makanan baik untuk sumber protein konvensional maupun baru. Sebagai sumber protein yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kacang-kacangan umumnya digunakan sebagai pengganti daging dan berperan penting dalam mengurangi kekurangan energi protein. Malnutrisi merupakan masalah gizi utama di negara berkembang dengan penyakit tertentu seperti kwashiorkor dan marasmus terutama pada anak-anak dan pada orang dewasa. Hal itu mengakibatkan kesehatan yang buruk dan menurun kapasitas. Kondisi kelaparan protein penduduk di Afrika tropis dan bagian lain dunia dapat ditingkatkan dengan meluasnya penggunaan legum yang dapat dimakan karena merupakan sumber penting dari asam amino esensial, yaitu salah satunya kacang merpati. Cara kerja, bahan dan pembuatan tepung kacang merpati. Kacang merpati dibeli dari pasar Oje Ibadan, Nigeria. Biji kacang polong disortir dan dibersihkan untuk menghilangkan biji yang belum matang, batu, kotoran, tangkai, dan partikel yang tidak diinginkan. Ukuran biji kacang merpati yang telah dibersihkan dikurangi untuk memudahkan pengupasan kulit dan kemudian digiling dalam mesin penggiling sampai diperoleh bubuk halus yang seragam. Tepung disimpan dan diberi label sesuai A dan B dalam kantong polietilen sampai digunakan lebih lanjut. Persiapan larutan protein. Ekstraksi protein dilakukan dengan cara biji kacang polong 750 gram disuspensi dalam 200 ml air suling pada suhu kamar. pH diatur menjadi 11 dengan NaOH. pH dipertahankan selama 30 menit pada suhu kamar diikuti dengan pengadukan sampai tidak ada buih yang diamati. Suspensi yang diperoleh disentrifugasi menggunakan sentrifuge berpendingin berkecepatan tinggi pada 6000 rpm, 20 derajat Celcius selama 30 menit. Supernata disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam lemari es sampai digunakan lebih lanjut. Prosedur yang sama dilakukan untuk sampel kedua. Selanjutnya yaitu metode. Metode pertama yaitu pengendapan metanol. Pengendapan metanol adalah kompetisi pembentukan antara protein air dengan metanol air. Metanol dapat mengendapkan protein karena gugus fungsional dari metanol lebih kuat mengikat air sehingga larutan protein dalam air berkurang. Pada protein ujung C, asam amino yang terbuka dapat bereaksi dengan metanol dalam suasana asam membentuk senyawa protein ester. Pembentukan ester ini ditunjukkan oleh adanya endapan yang terbentuk. Lalu yang kedua ada ekstraksi air, yaitu proses pemisahan suatu komponen atau
solut dari larutan fase air menggunakan pelarut organik tertentu. Dalam proses ekstrasi dihasilkan dua jenis larutan, yaitu larutan fase organik dan fase air. Larutan fase organik yang dihasilkan dari proses ekstrasi adalah larutan yang kaya dengan solut yang diinginkan dan sering disebut juga ekstrak. Sedangkan larutan fase air adalah larutan yang miskin dengan solut yang disebut juga rafinat. Lalu yang ketiga yaitu penambahan amonium sulfat pada ekstrak protein dilakukan untuk pengendapan protein sehingga terbuat isolat. Amonium sulfat dipilih karena murah, larut pada suhu rendah, fleksibel terhadap berbagai pH, dan mudah larut dibandingkan garam lainnya, sehingga memudahkan saat memisahkan dengan endapan protein menggunakan sentrifugasi. Lalu yang keempat yaitu pengendapan aseton dilakukan untuk mengendapkan larutan protein. Pelarut organik misalnya aseton akan mengurangi tetapan dielektrik air. Dengan demikian dapat mengurangi kelarutan protein karena interaksi antar molekul protein lebih disukai dibandingkan antara molekul protein dengan air. Terus selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Pengaruh teknik isolasi pada proksimat dan komposisi antinutrisi tepung protein kacang merpati dan isolat protein. Hasil komposisi proksimat sampel tepung kacang gudeg dan sampel isolat protein disajikan pada tabel 1. Komposisi proksimat sampel tepung kacang marde dan isolat berbeda nyata P kurang dari 0,5. Komposisi kimia adalah cara yang sederhana dan mudah untuk menggambarkan kemurnian isolat protein di mana kandungan protein yang lebih tinggi dan kandungan komponen lain yang lebih rendah, lemak, abu, karbohidrat, dan serat sangat diinginkan. Namun hasil menunjukkan bahwa isolat protein yang diperoleh tidak mengandung serat dasar maupun karbohidrat. Presentasi lemak 0,17 sampai 0,36% dan abu 0,05 sampai 0,67% juga signifikan rendah. Hal ini diinginkan karena selanjutnya menunjukkan kemurnian isolat protein diperoleh nilai yang tinggi yaitu 91,83%, serupa dengan 90,65 plus 0,25% dari isolat protein kacang merpati dari kultivar lain yang diisolasi melalui teknik pengendapan isoelektrik basah dan lebih tinggi dari 86,9% untuk isolat protein kacang mucunas. Demikian kandungan proteinnya lebih tinggi dari isolat protein Repis 82,0% dan lebih rendah dari protein kedelai. Berikut ini hasil dari tabel 1 komposisi proksimat tepung kacang merpati dan isolat protein. Lalu selanjutnya tabel kedua yaitu komposisi antinutrisi tepung kacang merpati dan isolat protein. Hasil komposisi antinutrisi sampel tepung dan isolat protein disajikan pada tabel 2. Terdapat perbedaan nyata P kurang dari 0,5 antara kandungan antinutrisi tepung kacang gudeg 2,70 mg per 100 gram untuk tanin dan 4,60 mg per 100 gram untuk fitat, dan isolat protein yang berbeda 0,80 sampai 1,07 mg per 100 gram untuk tanin dan 1,63 sampai 3,17 mg per 100 gram untuk fitat. Antinutrisi adalah senyawa alami atau sintetis yang mengganggu penyerapan nutrisi. Mereka menghambat pemanfaatan nutrisi yang optimal dan telah dilaporkan merusak bioavailabilitas protein. Hasil komposisi antinutrisi tepung dibandingkan dengan isolat protein menunjukkan penurunan kadar tanin dan fitat yang drastis, namun penghambat tripsin dan glukosidasi agonik tidak terdeteksi pada isolat protein. Lalu selanjutnya pengaruh teknik isolasi terhadap sifat fungsional tepung protein kacang gudeg dan isolat protein. Sifat fungsional menentukan aplikasi dan penggunaan bahan makanan untuk berbagai produk makanan. Densitas curah adalah refleksi dari beban yang dapat dipikul sampel jika dibiarkan bertumpu langsung pada satu sama lain. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh ukuran partikel dan densitas material. Tabel 3 sifat fungsional tepung dan isolat protein kacang merpati berbeda nyata P kurang 0,5. Isolat protein
Kepadatan massa protein kacang merpati logam 0,43 sampai 0,45 gram per mililiter dan dikemas 0,62 sampai 0,64 gram per mililiter tidak berbeda nyata P lebih dari 0,5. Namun semua sampel isolat protein kacang merpati berbeda nyata dalam hal sifat fungsional lainnya yang diukur. Kapasitas berbusa 33,23 sampai 35,37% dan stabilitas 52,33 sampai 55,73% yang ditunjukkan oleh semua isolat protein kacang merpati dalam penelitian ini lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh sampel tepung mitra. Namun, isolat protein kacang merpati yang diendapkan dengan amonium sulfat menunjukkan kapasitas perbusaan tertinggi 37,63% dan stabilitas perbusaan 55,75%. Tren yang sama diamati pada hasil untuk penyerapan minyak isolat protein kacang darah yang diekstraksi dengan metanol dan amonium sulfat memiliki daya serap minyak tertinggi 145%. Aktivitas pengemulsi isolat protein menunjukkan bahwa isolat protein yang diperoleh melalui aseton dan metanol masing-masing memiliki kapasitas pengemulsi tertinggi 2,23% dan stabilitas pengemulsi 91,47%. Valuta protein secara keseluruhan jelas didominasi oleh perilaku globulin. Isolat protein yang diendapkan dengan air dan metanol memiliki kelarutan tertinggi dengan nilai masing-masing 97,93% dan 97,13%. Namun, telah ditunjukkan bahwa semua teknik membawa peningkatan besar dalam kelarutan isolat protein kacang merpati. Selanjutnya, pengaruh teknik isolasi terhadap komposisi asam amino dan sifat gizi tepung protein kacang gudeg dan isolat protein. Dari hasil penelitian diketahui bahwa komposisi asam amino isolat protein kacang gudeg cukup seimbang dan layak dikonsumsi manusia sebagai sumber protein untuk gizi. Hasil komposisi asam amino menunjukkan bahwa semua teknik isolasi cocok untuk pembuatan isolat protein dari kacang gudeg. Hasil komposisi asam amino tepung kacang gudeg dan isolat protein pendamping menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara isolat tepung kacang gudeg dan isolat protein pendamping dalam hal komposisi asam amino. Hal ini menunjukkan bahwa proses teknik isolasi yang diterapkan pada penelitian ini adalah prosedur lembut yang tidak mempengaruhi profil asam amino. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas nutrisi bahan awal tepung dalam hal profil asam amino dipertahankan. Glisin bersama dengan alanin, prolin, arginin, serin, isoleusin, dan fenilanin mendorong pertumbuhan dan memastikan penyembuhan jaringan. Tabel 5 uji tikus tepung kacang merpati dan isolat protein pasangannya. Hasil uji tikus untuk isolat kasein, tepung kacang gudeg, dan protein pendamping menunjukkan bahwa nilai kecernaan in vivo tepung kacang merpati secara signifikan rendah P kurang 0,5 dibandingkan dengan kasein seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. Hasil uji tikus menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan P kurang 0,5 antara nilai yang didokumentasikan untuk kasein dan produk kacang merpati. Uji tikus tepung kacang merpati juga berbeda nyata P kurang 0,5 dari sampel isolat protein rekanan. Demikian pula, isolat protein kacang merpati juga berbeda satu sama lain dalam hal profil uji tikus. Sedangkan profil uji tikus semua isolat protein kacang merpati dibandingkan dengan kasein kecuali pada nilai rasio efisien protein per tabel 5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik yang digunakan dalam mengisolasi protein dari kacang merpati telah meningkatkan kualitas isolat protein yang dihasilkan sebagai akibat dari pengurangan drastis dan penghapusan antinutrisi yang melekat. Sifat fungsional isolat protein merpati yang disiapkan meningkatkan secara signifikan jika dibandingkan dengan tepung. Profil asam amino isolat kacang polong tidak berbeda nyata dengan tepung kacang polong. Studi uji tikus menunjukkan bahwa semua isolat protein memiliki nilai biologis yang baik, pemanfaatan protein bersih, dan pencernaan yang benar. Dengan demikian, protein PGNP yang diisolasi dalam penelitian ini menunjukkan kegunaannya sebagai fortifikan dalam berbagai produk pangan untuk memerangi defisiensi protein di berbagai belahan dunia, khususnya negara berkembang.
Terima kasih telah melihat video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.